Halo teman-teman, welcome back to Wadus Channel. Di tengah maraknya rencana tentang dipindahnya ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, ada beberapa hal yang perlu kalian tahu tentang Kalimantan. Salah satu hal yang menarik tentang Kalimantan adalah upacara adat atau tradisinya. Upacara adat atau tradisi merupakan bagian kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita pelajari. Gak usah lama-lama, ini dia 10 upacara adat atau tradisi di Kalimantan. Tapi seperti biasa, sebelum itu jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sekarang kalian semua duduk yang manis, siapin kalumpe, bingka barandam, es jagung, dan kita mulai. Intro. Upacara adat Kalimantan merupakan salah satu tradisi yang penuh dengan ritual dan upacara yang menarik. Kebudayaan yang menjadi bagian kekayaan bangsa Indonesia ini sudah ada sejak zaman dahulu, namun masih eksis hingga saat ini. Seperti yang kita ketahui, suku Dayak merupakan kelompok Proto Melayu yang hidup di Pulau Kalimantan. Suku Dayak adalah nama yang diberi oleh penjajah kepada penghuni pedalaman Pulau Borneo yang mendiami Pulau Kalimantan. Ada 7 suku asli Kalimantan, yaitu Melayu, Dayak, Banjar, Kutai, Pasir, Berau, dan Tidung. Ayo kita mulai bahas upacara adat dan tradisi di Kalimantan. Yang pertama, upacara adat Irau Tengkayu. Upacara adat Irau Tengkayu adalah upacara tradisional dan perlombaan yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Festival ini berupa upacara ritual menghanyutkan sesaji ke laut dan berbagai macam perlombaan. Festival ini biasanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan bertepatan dengan hari jadi Kota Tarakan. Irau Tengkayu itu sendiri mempunyai 2 kata yang diambil dari bahasa Tidung, yaitu irau yang berarti perayaan atau pesta, sedangkan Tengkayu yang berarti pulau kecil yang dikelilingi oleh laut, dan yang dimaksud pulau kecil di sini adalah Pulau Tarakan. Inti dari festival ini ialah ritual adat parade Padau 7 Dulung, yaitu perahu hias yang diarak keliling kota. Pada bagian bawah perahu dipasang beberapa bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda untuk mengangkut Padau 7 Dulung. Padau 7 Dulung mempunyai 3 cabang yang disebut dengan haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, maka total berjumlah 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang digunakan sebagai perlambangan perjalanan kehidupan manusia yang harinya berulang setiap minggu. Yang kedua, upacara adat Biduk Bebandung. Kerajaan Bulungan memiliki banyak sekali tradisi yang telah diwariskan oleh Kesultanan Bulungan. Salah satunya adalah Biduk Bebandung. Biduk Bebandung berasal dari kata biduk yang artinya perahu dan bebandung yang artinya kembar. Jadi Biduk Bebandung memiliki makna 2 buah perahu yang diapit atau digandeng menjadi satu sebagai transportasi di Sungai Kayan. Dalam pembuatan Biduk Bebandung, para pekerja khusus sudah dibagikan tugas masing-masing untuk membuat ornamen Biduk Bebandung. Adapun ornamen, dekorasi maupun hiasan Biduk Bebandung tersebut terdiri dari kain berwarna kuning, merah, dan hijau sebagai sapu air atau penutup sekeliling dari gandengan Biduk Bebandung. Sedangkan di atas Biduk Bebandung dipasang 4 buah tiang sebagai penyangga berbentuk persegi 4 berkelambu dan memiliki langit-langit sebagai atap pelindung para tamu yang duduk di Biduk Bebandung agar terlindungi dari terik panas matahari dan hujan. Sedangkan di tengah-tengah Biduk Bebandung dipasang 1 buah tiang penyangga yang tinggi sebagai tempat mengikat panji atau petaka dalam simbol kerajaan kesultanan, dan di bawah panji atau petaka diikat ular-ular yang terbuat daripada tali yang panjang dan ditarik ke arah depan dan ke belakang Biduk Bebandung serta dilapisi
dengan kain berwarna kuning dan merah yang diikat pada tali, sedangkan di pinggir kiri dan kanan biduk bebandung dipasang panji-panji hiasan berwarna kuning bersegitiga panjang dan pinggiran panji berwarna merah. Yang ketiga, upacara adat Erau. Upacara adat Erau biasanya dilakukan sekali setahun. Upacara adat ini sebagai ungkapan syukur kepada Sang Pencipta atas melimpahnya hasil panen. Termaksud ke dalam upacara adat tradisi Kalimantan Timur, upacara ini dilaksanakan sekali dalam setahun. Tujuan dari dilaksanakannya upacara ini sebagai bentuk dari rasa syukur mereka dengan hasil panen yang berlimpah. Istilah Erau berasal dari kata eroh yang dalam bahasa Melayu Kutai Tenggarong bermakna keramaian pesta ria, secara umum dapat dimaknai sebagai pesta rakyat. Dahulu Erau merupakan hajatan besar bagi Kesultanan Kutai dan masyarakat di seluruh wilayah kekuasaannya yang kini mencakup sebagian besar wilayah Kalimantan Timur. Perhelatan ini berlangsung selama 40 hari 40 malam dan diikuti oleh segenap lapisan masyarakat, di mana dalam perhelatan tersebut rakyat dari berbagai penjuru negeri berpesta ria dengan mempersembahkan sebagian dari hasil buminya untuk dibawa ke ibu kota kesultanan. Hal ini berkaitan dengan salah satu fungsi dari Erau sebagai wujud rasa syukur atas limpahan hasil bumi yang diperoleh rakyat Kutai. Keluarga besar kesultanan pun menjamu rakyatnya dengan beraneka sajian berbagai bentuk rasa terima kasih atas pengabdian mereka kepada kesultanan. Yang keempat, upacara adat Nebe Erau. Upacara adat Nebe Erau merupakan upacara tahunan tanam padi di Kalimantan Timur. Upacara ini sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Dayak atas ladang mereka yang bisa ditanami padi dan berharap hasilnya berlimpah. Upacara adat ini berlangsung selama 1 bulan dengan menampilkan berbagai acara, diawali dari memberi makanan kepada sang raja kampung untuk menjaga kampung tetap aman dan jauh dari kejahatan. Dalam upacara adat Nebe terdapat beberapa tarian seperti Lali Ugal, yaitu sebuah tarian sakral, kemudian ada tarian Hudok Apa dan tarian Hendak Uling. Tarian tradisional ini hanya boleh ditampilkan di dalam Lali Ugal ini saja. Hal ini disebabkan karena tarian ini merupakan cerita di masa lalu yang dijadikan sebagai pengusir hama. Dari bentuk dan besarnya akan sama membantu masyarakat Dayak dalam menjaga ladang dan hasil tanaman mereka. Di Kalimantan Timur, upacara adat tanam padi juga dilakukan di suku Dayak lainnya dengan nama tersendiri, seperti upacara Bob Jenggawi, yaitu upacara adat tanam padi dari suku Dayak Modang. Kemudian Hudok dilakukan suku Dayak Kenya dan Donge Bagi suku Dayak Bahau. Lanjut di posisi 5 ada upacara adat Babalian Tandik. Upacara adat Babalian Tandik atau disebut pemujaan Goa Temuluang ini adalah upacara adat yang dilakukan masyarakat Bangkalan Dayak pada setiap tahunnya secara turun-temurun, dilakukan sebagai kewajiban generasi penerus yang harus mengembangkan dan melestarikan nilai sejarah adat agar tidak hilang dan punah begitu saja. Babalian Tandik adalah ritual yang diadakan oleh suku Dayak dalam kurun waktu 1 minggu. Puncak ritual ini umumnya dilakukan di ambang mulut Goa Temuluang. Pelaksanaan puncak ritual umumnya dibarengi dengan sesaji pemotongan hewan kurban. Upacara ini diakhiri dengan upacara badudus atau penyiraman air dudus. Biasanya yang didudus atau disiram seluruh pengunjung yang hadir sehingga mereka basah kuyup. Yang keenam ada upacara adat Aruh Baharin. Aruh Baharin adalah upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat suku Dayak Meratus dan suku Dayak Halong. Upacara adat Baharin dilakukan setelah musim panen padi ladang. Menurut kepercayaan dalam tradisi Aruh Baharin, beras hasil panen padi belum boleh digunakan sebelum digelar upacara yang dipusatkan di balai adat atau rumah adat atau tempat khusus yang disiapkan
disiapkan untuk keperluan upacara. Secara historis, Aruh Baharin adalah upacara adat masyarakat suku Dayak Dusun Halong yang menganut agama Kaharingan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas penganugerahan hasil panen padi ladang yang melimpah dan sekaligus penghormatan terhadap arwah para leluhur yang diyakini senantiasa melindungi mereka dari malapetaka. Dalam perkembangan selanjutnya, upacara adat ini juga digunakan untuk merayakan keberhasilan usaha lainnya seperti berdagang, beternak, melaut, dan lain-lain. Begitu juga pelaksanaannya tidak hanya pemeluk agama Kaharingan tapi juga pemeluk dari berbagai agama yang terdapat di wilayah tersebut. Yang ketujuh, upacara adat Wadian. Wadian adalah upacara pengobatan pada suku Dayak Bawo, Dusun, Maanyan, Lawangan, Benuak, dan Bukit. Suku-suku serumpun ini hidup bertetangga di sekitar wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Sedangkan pada suku Melayu pedalaman disebut Bulian, seringkali juga dipakai sebagai sebutan untuk orang yang mengobati dalam upacara pengobatan tradisional suku Dayak tersebut dan dinamakan Balian dalam berbagai dialek seperti Bolin, Boren, dan Balian. Wadian adalah salah satu upacara adat suku Dayak yang menganut Kaharingan, diantaranya dalam rangka pengobatan terhadap orang sakit. Zaman dahulu kala, saat pengobatan medis tidak semaju sekarang, orang-orang Dayak memanfaatkan jasa Wadian untuk mengobati sakit yang mereka derita. Lama atau tidaknya ritual pengobatan tergantung dari parah tidaknya penyakit yang diderita. Upacara Wadian dapat berlangsung selama 1 minggu lebih. Nah, dewasa ini selain pengobatan, Wadian juga telah dikembangkan sedemikian rupa menjadi salah satu kesenian daerah yang dapat dinikmati sebagai sebuah atraksi kesenian yang menarik. Lanjut ke nomor 8, upacara adat Nyagahatan. Nyagahatan adalah sebuah tradisi yang berasal dari Kalimantan, lebih tepatnya wilayah Pontianak. Tradisi ini adalah sebuah upacara ungkapan rasa syukur dan meminta keselamatan kepada Jubata atau Sang Pencipta atas berkat dan keselamatan yang diberikan kepada masyarakat Dayak Kanayan. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang suku Dayak sebagai penghormatan kepada Tuhan, roh nenek moyang, manusia, dan alam. Tradisi ini juga masih terus berlanjut hingga saat ini karena saling berkesinambungan dan saling membutuhkan. Sebagaimana yang sudah tersurat dalam pepatah suku Dayak berikut ini, adat nang ditunak dinali dinampun, atau artinya adat sejak adanya manusia diikuti dan ditaati secara turun-temurun. 2, talu 4, 5, 6, 7 kegeknya kita matahari tabung kita pancaran nerabita. Nomor 9, upacara adat Mama Paslewu. Mama Paslewu adalah sebuah ritual tolak bala secara agama Kaharingan yang dijalankan oleh suku Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk membersihkan atau mensucikan alam dan lingkungan hidup beserta segala isinya dari berbagai mara bahaya, sial, wabah penyakit, dan hal buruk lainnya. Mama Paslewu mengandung pengertian menyapu atau membersihkan wilayah atau daerah dari pengaruh-pengaruh atau perbuatan jahat atau buruk, baik yang dilakukan oleh manusia maupun roh jahat dalam kehidupan. Mama Paslewu merupakan perwujudan tatanan kehidupan masyarakat Dayak dalam berinteraksi dengan sesama manusia maupun dengan roh gaib sebagai gambaran kehidupan suku Dayak dalam menjalin persatuan dan kesatuan. Terakhir di nomor 10, upacara adat Manetek Kayu. Manetek Kayu atau potong pantan merupakan salah satu upacara adat penyambutan tamu yang dilakukan oleh masyarakat suku Dayak Ngaju di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Kapuas. Upacara ini telah dilakukan sejak zaman nenek moyang mereka dan diwariskan secara turun-temurun hingga generasi saat ini. Dalam upacara ini, seluruh tamu yang datang akan diminta untuk
untuk memotong batang bambu hijau yang dipasang melintang di pintu masuk dengan menggunakan sebilah pedang mandau. Upacara potong pantan diiringi dengan musik tradisional dan nyanyian yang menggunakan bahasa Sanghian. Semboyan tamu adalah raja masih berlaku bagi masyarakat di tempat ini. Oleh karena itu, seluruh penduduk desa dari ketua adat hingga anak-anak akan ikut menyambut kedatangan para tamu dengan meriah. Dengan menyambut tamu, mereka juga memotong hewan kurban sebagai bentuk penghormatan bagi arwah nenek moyang. Ritual ini dipimpin oleh seorang pemuka agama yang diiringi doa menggunakan bahasa Sanghian. Upacara yang sama juga dilakukan pada saat tamu hendak meninggalkan tempat tersebut. Olesan minyak kelapa dan taburan bubuk putih di pipi dipercaya mampu melindungi tamu dari gangguan roh jahat dalam perjalanan pulang. Baiklah, itulah tadi 10 upacara adat atau tradisi di Kalimantan. Upacara adat di Kalimantan masih tetap dilakukan di sejumlah daerah dengan tujuan dan cara pelaksanaan yang berbeda-beda. Upacara adat dilakukan di waktu-waktu tertentu sehingga pelaksanaannya tidak dilakukan secara sembarangan. Pada dasarnya, upacara adat yang diadakan oleh masyarakat Kalimantan sangat banyak dan harus terus dilestarikan. Selesai, kalau gitu jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru Wadus lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya, dadah.